Mohon izin dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nika Nandika Sinaga dengan NRP 5822321438 akan menjelaskan bagaimana natrium nitrat berpotensi toksin pada komposisi produk sosis bermerek. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu toksin. Toksin merupakan sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial. Kata ini pertama dipakai oleh kimiawan organik. Nah, toksin juga substansi beracun yang diproduksi oleh makhluk hidup seperti bakteri atau jamur yang berpengaruh pada bahan pangan. Jika tubuh kamu dipenuhi oleh toksin, kamu akan sering merasa gampang lelah, berat badan gampang naik, susah buang air besar, nyeri berlebihan saat menstruasi, kemudian mudah berjerawat, lalu nyeri otot, dan bisa juga susah tidur. Lalu bagaimana sih natrium nitrat atau sodium nitrat berpotensi toksin kepada produk sosis yang bermerek? Di mana natrium nitrat itu adalah zat pengawet yang digunakan dalam industri makanan, termasuk dalam produk daging olahan seperti sosis. Meskipun natrium nitrat membantu memperpanjang umur simpan dan mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, penggunaannya juga memiliki potensi risiko toksisitas, terutama karena kemampuannya untuk membentuk senyawa berbahaya dalam kondisi tertentu. Natrium nitrat menjadi toksin berawal dari pembentukan nitrosamin, di mana natrium nitrat sendiri relatif stabil. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh atau dipanaskan dalam kondisi tertentu, misalnya saat sosis dimasak pada suhu tinggi, natrium nitrat dapat diubah menjadi natrium nitrit. Lalu natrium nitrit kemudian dapat bereaksi dengan amina yang terdapat dalam protein daging untuk membentuk nitrosamin, senyawa karsinogenik yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, khususnya kanker lambung dan usus besar. Efeknya pada kesehatan itu sangat berbahaya, di mana dapat memicu kanker. Nitrosamin yang terbentuk dari natrium nitrat dan nitrit dikenal sebagai karsinogen, yang artinya dapat meningkatkan risiko kanker jika terpapar secara berulang atau dalam jangka panjang. Lalu methemoglobinemia. Seperti natrium nitrit, nitrat yang berlebihan juga dapat menyebabkan kondisi di mana hemoglobin dalam darah tidak dapat mengikat oksigen secara efektif, yang dapat mengakibatkan gejala seperti pusing, sesak napas, dan dalam kasus yang parah kerusakan organ atau kematian. Lalu gangguan sistem kardiovaskular. Paparan berlebih terhadap nitrat dan nitrit dapat berkontribusi pada hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Bagaimana sih paparan hariannya? Meskipun penggunaan natrium nitrat diatur dan dibatasi oleh otoritas keamanan pangan, konsumsi yang sering dan berlebihan dari produk-produk olahan yang mengandung natrium nitrat dapat meningkatkan resiko toksisitas jangka panjang. Nah, untuk mencegah natrium nitrat menjadi toksin dalam produk sosis, ada beberapa langkah yang dapat diambil baik oleh produsen maupun konsumen. Pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi pembentukan senyawa berbahaya seperti nitrosamin yang dapat meningkatkan risiko kesehatan. Upaya pencegahan oleh produsen menggunakan alternatif pengawet. Produsen dapat menggunakan bahan alami seperti ekstrak seledri atau jus seledri yang mengandung nitrat alami, namun dikombinasikan dengan proses yang lebih aman untuk mencegah pembentukan nitrosamin. Penggunaan asam askorbat atau vitamin C atau asam eritrobat dalam produk daging. Bahan ini dapat menghambat pembentukan nitrosamin dari natrium nitrit dan nitrat, atau menurunkan jumlah natrium nitrat dan nitrit yang digunakan dalam produk tanpa mengorbankan keamanan makanan. Teknologi baru dapat membantu mengurangi kebutuhan akan pengawet kimia ini. Kemudian ada langkah pencegahan bagi konsumen, yaitu membatasi konsumsi daging olahan. Batasi konsumsi daging olahan seperti sosis, bacon, dan ham yang mengandung natrium nitrat. Mengurangi frekuensi dan jumlah konsumsi produk ini dapat mengurangi resiko kesehatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.